Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di tanah air selalu bergulir tak pernah berhenti. Tak hanya di ibu kota ataupun kota-kota besar, namun juga di pelosok negeri. Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tertuang dalam poin ke-6 Nawacita. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR DPR, Presiden Jokowi memaparkan capaian pembangunan infrastruktur dalam 2 tahun terakhir. Pembangunan jalan nasional telah mencapai 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, jembatan 12.246 km atau sebanyak 160 jembatan. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun jalur kereta api sepanjang 5.200 km 10. Di transportasi laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan simpul jalur tol laut dan membangun 47 pelabuhan non-komersil serta 41 pelabuhan yang sedang dalam proses pembangunan. 9 bandar udara telah dikembangkan di tahun 2016 dan pembangunan 6 bandara baru serta pembangunan Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit. Dalam waktu 2 tahun ada peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur ya. Nah ini juga menariknya adalah pembangunan infrastrukturnya juga justru mencapai daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh pembangunan infrastruktur. Kalau dulu semuanya banyak lebih fokus ke Jawa istilahnya ya, sekarang justru infrastrukturnya didorong keluar Jawa, mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai dengan ke Papua. Jadi artinya sudah ada upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Pencapaian pembangunan di tanah air juga berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas manusia Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS sejak 1996 mempublikasikan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini terus menanjak dalam 5 tahun terakhir. 2011, BPS mencatat IPM Indonesia berada di angka 67,09, meningkat 0,61 poin di tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2013 naik menjadi 68,31. 2014 sebesar 68,90 dan di tahun 2015 silam senilai 69,55. Kenaikan yang signifikan adalah pada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu naik kalau kita membicarakan tahun 2010 itu hanya 9,5 juta. Sekarang ini sudah 10,150. Jadi naik hampir 2,5%. Jadi seluruh komponen pada dasarnya meningkat, itu yang membuat IPM selama 2010 sampai dengan 2015 juga meningkat. Dampak pembangunan juga menyebabkan manusia mudah mengalami depresi akibat dari tekanan ekonomi yang mengantarkan mereka melakukan tindak kriminalitas. Timbulnya aksi kekerasan, memaksakan diri mengikuti gaya hidup terkini, perubahan budaya akibat pembangunan, ataupun terbawa arus negatif dari infrastruktur telekomunikasi yang kian canggih menjadi pemicu munculnya masalah-masalah sosial. Artinya kalau pembangunan fisik itu secara langsung mengakibatkan beberapa penyakit masyarakat itu, artinya secara langsung itu memang tidak. Tetapi secara tidak langsung, ya, dan itu akan memiliki akses terhadap munculnya penyakit masyarakat. Di satu sisi positif, itu kan juga kita membuka akses informasi yang positif, misalnya informasi sehingga kita juga hanya dengan memegang HP atau di depan komputer kita sudah bisa berkelana di seluruh dunia ini gitu, mencari berselancar mencari informasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Itu positifnya. Tapi negatifnya yang melalui dunia maya itu juga kita bisa juga mengakses hal-hal yang mungkin juga negatif, informasi tidak hanya semua positif tapi juga negatif. Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, penyakit masyarakat di tanah air seperti tunasusila tercatat 39.645 orang. Penderita HIV sebanyak 184.929. Sementara penderita AIDS 68.197, waria 30.071, gelandangan 20.474,
dan pengemis 22.797. Penyakit masyarakat seperti wanita tunasusila atau WTS menjadi perhatian Kementerian Sosial untuk dapat diberantas. Prostitusi di tanah air dewasa ini cukup memprihatinkan. Faktanya sekarang, negara kita sebenarnya negara yang sangat mengkhawatirkan di bidang ini. Coba bayangkan, Indonesia terdapat 168 lokalisasi prostitusi. Dan saya sudah download melalui internet ya. Di seluruh dunia, negara yang paling banyak lokalisasinya itu Indonesia. Ini kan memalukan sebenarnya bagi kita. Maka itu tahun lalu kita lakukan pertemuan nasional, mengundang seluruh perwakilan provinsi kabupaten, berikrar di situ, berkomit Indonesia harus bebas lokalisasi prostitusi tahun 2019. Guna memberantas atau meminimalisir penyakit masyarakat ini, diperlukan kerjasama semua pihak terkait, dimulai dari upaya pencegahan dengan menggunakan pendekatan keluarga. Keluarga sebagai orang terdekat dipercaya dan diharapkan mampu untuk mengedukasi anggota keluarganya untuk menjauhi terjerumus dalam penyakit masyarakat. Namun bagi mereka yang sudah berkecimpung ke dalam masalah sosial tersebut, Kementerian Sosial beserta seluruh kementerian dan lembaga lintas sektoral siap untuk melakukan rehabilitasi sambil dilakukan pembinaan kepada mereka agar tumbuh kepercayaan diri saat nantinya mereka kembali ke masyarakat. Mlaku nang tunjungan Surabaya. Selain menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah DKI Jakarta, kota Surabaya terus menggeliat dalam membangun infrastruktur. Secara umum, perkembangan fisik kota Surabaya didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan dan fasilitas perniagaan. Kawasan perumahan yang berupa kampung terkonsentrasi di area pusat kota. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, angka indeks pembangunan manusia di Kota Pahlawan tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, IPM Kota Surabaya berada pada angka 65,36, kemudian naik menjadi 66,06 pada tahun 2011 dan 68,14 pada tahun 2014. Seiring perkembangan fisiknya, Kota Surabaya juga membenahi problematika penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Tidak hanya di Kota Surabaya, PMKS seperti prostitusi, anak-anak jalanan, dan gelandangan pengemis juga mengemuka di kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Sekarang kan sudah semua lokalisasi yang ditutup di Jawa Timur ini. Pasca lokalisasi itu ada bantuan ya tentunya, itu dari Biro Kesra dan dari Pemkab dan Pemkotnya sendiri. Nah, setelah itu kami yang melakukan rehabilitasi sosialnya setelah mereka dipulangkan ke daerah masing-masing. Lah, rehabilitasi sosial itu caranya kami melakukan kerjasama dengan dinas sosial yang ada di kabupaten kota. Kota Surabaya pernah sangat dikenal akan keberadaan lokalisasi prostitusi bernama Gang Doli. Meski menuai pro dan kontra, pada 18 Juni 2014, pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya secara resmi menutup area praktik prostitusi yang berada di Kelurahan Putat Jaya tersebut. Kini pemerintah Kota Surabaya telah membeli dan mengambil alih beberapa bangunan yang ada di Gang Doli dan mengubah fungsinya menjadi lebih positif. Salah satunya dengan menjadikan bangunan tersebut balai pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Meski Doli telah resmi ditutup, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak menampik kemungkinan adanya lokalisasi baru yang sifatnya berpindah-pindah, sehingga menyulitkan aparat untuk mendeteksinya.
Karena itu, Risma mengungkapkan pihaknya akan selalu bertindak tegas sesuai hukum dalam upaya memberantas PMKS dan mengharapkan peran aktif masyarakat. Makanya yang pindah-pindah itu saya senang sekali yang mau pindah dengan sukarela. Ini nanti ada lagi, karena kalau enggak itu akan anak-anak di situ, mereka kan juga banyak anak-anak kecil yang ada di situ. Nah, saya khawatir mereka anak-anak kecil itu kan juga melihat suasana seperti itu yang makanya saya akan koordinasi dengan BPWS untuk bagaimana penanganan ini, karena dipakai untuk lokalisasi. Kota Surabaya juga memiliki permasalahan anak-anak terlantar. Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat, hingga tahun 2015, sedikitnya ada 534 orang anak terlantar di Kota Surabaya. Sebagai upaya mengatasi permasalahan anak-anak terlantar, Pemkot Surabaya menggagas terbentuknya beberapa unit pelaksana teknis atau UPT. Salah satunya adalah UPT Kalijudan yang menampung anak-anak terlantar berkebutuhan khusus dengan pendekatan pemahaman dan perubahan perilaku yang bersifat normatif. Kenapa kita kedepankan terlebih dahulu penanganan perubahan perilaku ini? Karena apa? Karena mereka lama di jalanan, atau karena selama ini ketika berhubungan atau bersosialisasi dengan keluarganya, rata-rata di antara keluarga mereka itu tidak tahu bagaimana cara menangani mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Makanya ketika mereka masuk di sini, itu yang menjadi skala prioritas bagaimana merubah perilaku mereka. Kemudian setelah itu kita berikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan potensi, kemudian pengembangan bakat dan minat mereka. Dalam hal pendataan penduduk non-permanen, Pemkot Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kini menerapkan sistem pendataan secara daring. Sistem ini bertujuan untuk mengantisipasi kejahatan, masuknya warga tidak dikenal, terorisme, dan sebagainya secara lebih efektif dan efisien. Tidak lagi menerapkan pendataan secara manual. Mekanisme pendataan kini mengandalkan akses perangkat lunak di 154 kelurahan dan 31 kecamatan yang terintegrasi dengan website Pemkot Surabaya. Kedepannya, mekanisme daring ini akan diterapkan ke tingkat rukun warga dan rukun tetangga. Kedepan Wali Kota sudah menginstruksikan kepada kami, inginnya beliau itu ini berbasis RW. Artinya yang memasukkan data ini adalah nanti Ketua RW. Jadi Ketua RW yang paling tahu kan berapa sih penduduk pendatang yang ada di situ. Cuman kita juga ketika RW itu nanti memasukkan data, tidak langsung masuk ke database, harus di cross check dulu oleh teman-teman yang ada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Jadi teman-teman kecamatan harus ngecek lagi benar nggak yang dilaporkan ke Pak RW. Kita takutnya RW melaporkan data fiktif gitu ya. Ini. Keterlibatan kelompok masyarakat hingga ke tingkat rukun warga dan rukun tetangga menjelaskan bahwa penyakit masyarakat yang merupakan problematika sosial ini perlu dilakukan bahu-membahu. Selain kota Surabaya, beberapa kota besar lainnya di Indonesia juga memiliki problematika sosial yang membutuhkan penanganan secara cepat dan menyeluruh, serta melibatkan kerjasama berbagai pihak. Salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Penghargaan demi penghargaan terus diraih Kutai Kartanegara, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Mulai dari 13 panji keberhasilan dari Gubernur Kalimantan Timur, kepala daerah dengan kinerja terbaik, berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2015 dari Menteri Dalam Negeri, kabupaten terbaik berkoridor MP3EI di seluruh Kalimantan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Nasional dari Wakil Presiden Yusuf Kala, serta Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Joko Widodo. LKPD itu adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang dulunya kita 151, sekarang udah menjadi 10 besar. Sehingga kita juga diberi reward lah sebagai kabupaten yang cukup cepat dalam sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahnya, dan itu disematkan langsung oleh Bapak Presiden. Pembangunan di kabupaten terkaya di Indonesia ini terus berjalan dan terlihat secara kasat mata. Munculnya penyakit masyarakat sebagai dampak pembangunan menjadi perhatian pemerintah setempat untuk menanggulanginya. Berbagai perilaku menyimpang tumbuh di Kutai Kartanegara. Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti saya sampaikan sekarang ini masih hingga akhir tahun 2014 ini masih sekitar 7,42%. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum ada banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan ada lapas anak, karena memang lapas anak kita cukup penuh. Salah satunya narkoba, masalah narkoba. Kemudian gelandangan. Gelandangan itu hanya 13 orang dalam catatan saya ini di tahun 2016, dan ini sudah kita tangani. Dan anak pang itu ada 8 orangan, dan tunasusila itu sekitar 589 orang WTS yang tersebar di 12 lokalisasi. Mereka berada di 10 kecamatan dari 18 kecamatan. Itu jadi masalah. Meskipun itu kita sudah mencoba menutup lokalisasi yang besar di sini. Namun demikian, seperti yang dinyatakan Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, jumlah kasus penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman masyarakat terus menurun tiap tahunnya. Pasti ada seperti pengemis gitu ya, kemudian anak gelandangan misalkan ada. Namun dari tahun ke tahun gitu angkanya terus menurun. Termasuk misalnya perbuatan-perbuatan tindak kejahatan yang lain yang menonjol sekarang ini di remaja paling banyak adalah minuman keras ya. Minuman keras yang sifatnya oplosan, Mbak. Nah, itu yang agak sedikit banyak di dunia remaja kita. Berbagai upaya untuk menekan kasus penyakit sosial yang merebak di masyarakat pun dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara. Salah satu upaya pemerintah adalah menutup 12 lokalisasi yang tersebar di 10 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Penutupan lokalisasi ini sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Timur kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya. Ada beberapa lokalisasi yang harus dibubarkan, dan itu sudah dibubarkan, tapi kita tinggal penyelesaian masalah pemulangannya. Antara lain kita itu punya 12 kecamatan yang ada, 12 kecamatan, itu termasuk ada 12 lokalisasi. Berbagai program juga diluncurkan, seperti Nebas Tapa Kemiskinan, untuk mengendalikan kemiskinan dengan memberdayakan potensi masyarakat, dan Etam Balik Sekolah, untuk mengembalikan anak ke bangku sekolah. Ada lagi rehabilitasi bagi gelandangan dengan gangguan psikotik di rumah sakit jiwa, pengarahan bagi komunitas punk, dan pembinaan serta pemulangan ke daerah asal bagi para pekerja seks komersial. Pertama juga mendapatkan dari pemerintah daerah, salah satunya juga masalah pengobatan. Kita rajin pengobatan, itu dari Dinas Kesehatan. Terus yang kedua itu adalah dari Dinas Sosial sendiri, itu termasuk adalah mereka-mereka yang siap, yang nggak punya keterampilan, kita juga siap memberikan keterampilan. Salah satunya keterampilan yang diberikan itu adalah tata boga, menjahit, dan khususnya rias kemanten. Kalau mereka sudah terjangkit atau mereka diduga mereka adalah mengalami atau dampak masalah HIV/AIDS, itu kita paling tidak kerjasama dengan asal daerah. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah daerah asalnya itu dengan kesehatan untuk memberikan pengobatan lebih lanjut. Jadi kita fasilitasi, kita berikan kemudahan, kita bantu biaya pemulangannya sampai ke tempat asalnya. Jadi setiap 3 bulan kita melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial, juga mengatasi masalah konflik.
misalnya ada anak yang di sini kan zona bebas pekerja anak, jadi tidak boleh ada anak-anak yang usia sekolah itu bekerja. Kalau ada anak yang usia sekolah tapi anaknya masih dipekerjakan, ibunya kan di penjara dan hukuman uang. Karena di sini sekolah gratis gitu loh, jadi tidak ada alasan untuk mereka untuk tidak sekolah. Kalau misalnya alasannya karena bayar baju, bayar ini, itu kan masih bisa diatasin dengan yang lainnya gitu. Tak hanya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemkab Kutai Kartanegara juga mendapat dukungan dari Satpol Pamong Praja yang gencar melakukan operasi penyakit sosial bersama Polri maupun pegiat masyarakat yang bermitra dengan dinas sosial dan turut aktif memantau aktivitas penyimpangan sosial serta membina masyarakat. Sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan kota, pelaku penyakit masyarakat yang terjaring razia diamankan dan dibawa ke rumah singgah atau dinas sosial setempat. Mereka diberikan pengarahan untuk kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing. Untuk Kapolsek dan Pak Camat sudah cukup bagus, mereka welcome, apalagi kita mengeluhkan masalah anak-anak yang ngelem gitu, terus pelecehan, persetubuhan itu sudah mulai gitu loh dalam tahun-tahun ini. Sebut saja namanya Lilis. Kehilangan pekerjaan dan himpitan ekonomi keluarga membawa Lilis menjadi pekerja seks komersial di kilometer 10 Kutai Kartanegara. Kehadiran dinas sosial memberikan sosialisasi di lokalisasi, menyadarkan Lilis hingga bertekad kembali ke kehidupan yang normal. Setelah mendapat pembekalan keterampilan, Lilis siap kembali ke daerah asalnya dan membuka usaha. Kita pilih komputer, masak, menjahit, atau di situ potong rambut begitu. Tinggal kita pilih aja gitu. Selama 6 bulan kan harus di sana. Kita dimeskan di situ. Ditanggung ya? Ya, ditanggung. Ya, nanti setelah selesai kita kan yang dipilih kan apa? Nah, setelah itu dikasih modal. Seperti peralatan kan dikasih juga dari dinas sosial. Setelah kita dibekali ini kan kita bisa berusaha. Kita tidak selamanya mau bekerja begini toh. Nah, setelah kita dikasih pekerjaan, siapa tahu kita bisa membuka, bukan tempat di sini, juga di rumah kan bisa, begitu. Kita sadar juga di situ dia pulang, kan nggak otomatis langsung kan dapat pekerjaan. Kalau membuka warung gado-gado kan nggak langsung ada orang datang kan, maka kita kasih jaminan hidup, nggak tanggung-tanggung 3 bulan. Kita harap 3 bulan kan proses dia beradaptasi, memulailah usahanya, yang modalnya tadi kita beri. Kemudian kita berikan juga transport lokal, supaya mereka tidak terlantar lah. Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, meningkatkan pemerataan pembangunan atau fasilitas publik, dan menyosialisasikan norma serta nilai sosial adalah sebagian dari upaya pemerintah dalam menangani masalah sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga telah menyusun program dan kebijakan di mana masyarakat dapat terlibat di dalamnya. Nah, kami ada 3 program ya. Pertama adalah preventing, itu pencegahan. Yang kedua adalah rehabilitasi sosial. Ada yang ketiga, penertiban. Kalau kita bicara penertiban, urusannya perda. Ya kan, hukum berarti ditegakkan. Tapi kalau bicara rehabilitasi sosial, pelaku maupun korban, kalau dia butuh rehabilitasi, kami harus rehabilitasi. Pemerkosa pun, dia sadar, dia bertobat, dia butuh direhabilitasi, kami harus rehabilitasi. Kan nggak boleh kita hukum, karena Kemsos bukan lembaga penghukum. Itu kalau rehabilitasi. Tapi bagaimana kalau pencegahan preventing? Itu yang tadi dibilang, kita menghimbau masyarakat rentan untuk pertama waspada. Karena ancaman itu datang kan dari orang-orang terdekat. Karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, maka dia gampang terbujuk rayu. 9 dari 10 wanita penghibur itu karena dipengaruhi. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat taat pada norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai.
Memberantas penyakit masyarakat memang butuh kebersamaan. Dengan bersatunya pemerintah bersama aparat dan seluruh elemen masyarakat, bahu-membahu berantas penyakit masyarakat, niscaya terjadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan pembangunan nasional.